Ini adalah kisah luar biasa tentang pertemuan antara Kian Santang, putra Prabu Siliwangi, dengan Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Kisah perjalanan Kian Santang saat ia menembus dunia gaib dan membawa cahaya Islam ke istana Nyi Roro Kidul. Apa yang terjadi saat cahaya Islam menyentuh kerajaan gaib Laut Selatan? Mari kita simak kisah lengkapnya yang penuh makna dan membuat kita merinding haru. Pada malam itu, angin berhembus lembut di tanah Pasundan. Bulan menggantung tinggi di langit. Sinarnya menerangi pepohonan dan sungai yang mengalir dengan tenang. Di sebuah surau kecil, Prabu Kian Santang duduk bersila, matanya terpejam. Ia tenggelam dalam doa dan zikir, menghubungkan dirinya dengan Allah setelah sekian lama berkelana menyebarkan Islam. Ia merasa bahwa tugasnya di tanah Pasundan hampir selesai. Namun, dalam keheningan malam, sebuah petunjuk datang yang akan mengubah jalan hidupnya sekali lagi. Dalam tidurnya, ia kembali bermimpi. Ia melihat seorang lelaki berjubah putih berdiri di atas lautan luas yang bergelombang. Wajah lelaki itu bersinar terang, penuh kebijaksanaan, dan suaranya dalam serta berwibawa saat berkata, "Wahai Kian Santang, perjalananmu belum berakhir. Masih ada tempat yang gelap, tempat di mana banyak manusia tersesat. Pergilah ke Istana Selatan, ke tempat yang belum diterangi cahaya Islam." Kian Santang terhenyak, berusaha memahami pesan itu. Ia ingin bertanya lebih lanjut. Namun sebelum kata-kata keluar dari mulutnya, sosok itu perlahan menghilang, menyatu dengan cahaya bulan yang redup. Tubuhnya terasa ringan, seolah melayang di atas angin. Namun, saat suara adzan subuh berkumandang, ia tersentak dan membuka matanya. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia menarik napas dalam-dalam dan menatap keluar jendela. Fajar mulai merayap, mengusir kegelapan malam. Kian Santang menyadari bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah petunjuk dari Allah untuk menjalankan tugas besar. Istana Selatan yang disebut dalam mimpinya bukanlah tempat biasa. Semua orang di tanah Pasundan tahu legenda Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Konon, ia adalah ratu gaib yang memiliki kerajaan megah di bawah lautan. Banyak yang percaya bahwa siapapun yang berani mendekatinya tanpa izin akan ditelan ombak atau menghilang tanpa jejak. Namun Kian Santang tidak merasa gentar. Ia tahu bahwa keimanan lebih kuat daripada segala kesaktian. Jika Allah telah menakdirkan dirinya untuk pergi ke sana, maka ia harus bersiap dengan keyakinan yang teguh. Ia bangkit, berwudu, dan menunaikan salat subuh. Setelah itu, ia duduk sejenak merenung, memikirkan cara terbaik untuk mencapai Istana Selatan. Tidak mungkin ia menyeberangi lautan dengan perahu biasa, karena tempat itu tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Namun ia yakin, dengan izin Allah, jalan pasti akan terbuka. Beberapa santrinya datang menemuinya pagi itu. Mereka melihat gurunya tampak berbeda, seolah baru saja menerima ilham besar. Salah satu santrinya, seorang pemuda bernama Jaka Wulung, bertanya dengan penuh hormat, "Guru, mengapa wajahmu tampak serius hari ini? Apakah ada sesuatu yang membebani hatimu?" Kian Santang tersenyum lembut. "Aku mendapat petunjuk dalam mimpi. Aku harus pergi ke Istana Selatan, tempat di mana Nyi Roro Kidul berkuasa." Mendengar itu, para santri terkejut, beberapa di antaranya saling berbisik dengan cemas. Pantai Selatan adalah tempat yang berbahaya. Banyak yang pergi ke sana dan tidak pernah kembali, kata salah seorang santri. Namun Kian Santang tetap tenang. Ia mengangkat tangannya untuk menenangkan mereka. "Jangan takut. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang lebih berkuasa dari Allah. Aku tidak akan pergi dengan kesombongan, melainkan dengan keikhlasan dan doa." Para santri pun mulai merasa tenang, meskipun rasa cemas tetap ada. Mereka ingin menemani gurunya. "Izinkan kami ikut, Guru," pinta mereka serempak. Kian Santang menggeleng pelan. "Ini adalah tugasku. Kalian tetap di sini dan doakan aku. Jika Allah menghendaki, aku akan kembali dengan membawa kabar baik." Tanpa membuang waktu, Kian Santang berangkat menuju pantai selatan. Perjalanannya cukup panjang, melewati hutan lebat dan perbukitan terjal. Sepanjang jalan, ia terus berzikir dan memohon perlindungan. Beberapa kali ia melewati desa-desa kecil,
di mana penduduk menyapanya dengan hormat. Mereka mengenal Kian Santang sebagai ulama besar yang telah menyebarkan Islam ke berbagai penjuru tanah Sunda. Saat matahari hampir tenggelam, ia akhirnya tiba di tepi pantai selatan. Lautan terbentang luas di hadapannya, ombak bergulung-gulung dengan suara gemuruh. Angin kencang bertiup membawa aroma garam dan kelembaban khas laut. Langit di ufuk barat berubah jingga kemerahan, memberi pertanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Kian Santang berdiri di atas batu karang besar, memandangi lautan yang seolah tak berujung. Ia tahu bahwa istana selatan ada di bawah sana, tetapi bagaimana cara mencapainya? Ia tidak bisa sekadar melompat ke laut dan berenang. Ia harus menemukan cara yang lebih baik. Ia duduk bersila di atas batu karang, menutup mata, dan mulai berzikir, La ilaha illallah. Suaranya bergema di antara deburan ombak, semakin lama semakin dalam dan khusyuk. Kian Santang merasakan ketenangan luar biasa. Lautan di hadapannya yang semula bergelombang tinggi perlahan mereda. Air yang sebelumnya bergolak kini menjadi tenang, seolah-olah membukakan jalan baginya sebagai utusan Allah. Angin kencang pun berubah menjadi semilir lembut, menyelimuti tubuhnya dengan kesejukan yang menenangkan. Tiba-tiba, dari tengah laut muncul sebuah gerbang besar yang memancarkan cahaya hijau berkilauan. Bukan gerbang biasa yang terbuat dari kayu atau batu, melainkan dari cahaya yang bersinar seperti zamrud. Cahaya itu semakin terang, seolah menjadi pintu menuju dunia lain. Kian Santang membuka matanya, menatap gerbang itu dengan penuh keyakinan. Tanpa ragu, ia berdiri dan melangkah maju. Bismillah, ucapnya pelan. Saat ia mendekati gerbang, tubuhnya terasa ringan, seakan ditarik oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Dalam sekejap, Kian Santang menghilang ke dalam cahaya itu, meninggalkan dunia manusia dan memasuki alam gaib, tempat misterius di mana istana selatan berdiri. Begitu melewati gerbang cahaya, dunia di sekelilingnya berubah. Ia tidak lagi berada di tepi pantai, melainkan dalam lorong panjang yang diterangi cahaya hijau kebiruan. Udara terasa lebih dingin, dipenuhi oleh energi magis yang begitu kuat. Langkahnya menggema, mengiringi perjalanannya di antara dinding lorong yang terbuat dari kristal laut berkilau. Setelah berjalan cukup jauh, lorong itu membuka ke sebuah aula megah. Pilar-pilar tinggi menjulang, seolah menopang langit. Lantainya dari batu zamrud yang berkilau, dan di sekeliling ruangan terdapat kolam-kolam kecil berisi air jernih bercahaya lembut. Namun yang paling mencolok adalah barisan prajurit berseragam hijau, mata mereka menyala kehijauan, berdiri siap siaga. Salah satu dari mereka, seorang panglima bertubuh tegap dengan wajah penuh wibawa, maju dan bertanya lantang, "Orang asing, siapa kau dan apa tujuanmu datang ke tempat ini?" Kian Santang berdiri tegak, menatap panglima itu dengan tenang. "Aku adalah Kian Santang, utusan Islam. Aku datang untuk menyampaikan kebenaran," jawabnya. Para prajurit saling berpandangan, bingung. Mereka belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Namun mereka tahu tak sembarang manusia bisa menembus gerbang istana tersebut. Sang panglima mendengus. "Islam? Apa itu? Kami telah hidup berabad-abad tanpa agama sepertimu. Mengapa kau ingin mengubah kami?" Kian Santang tersenyum lembut. "Aku tidak datang untuk memaksa. Aku hanya membawa pesan kebenaran, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, dan manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya." Namun sang panglima tetap tak terpengaruh. Dengan senyum sinis ia berkata, "Kata-katamu indah, tapi kami tak percaya begitu saja. Jika benar kau membawa kebenaran, buktikan kekuatanmu." Tanpa menunggu, salah satu prajurit menghunus pedangnya dan melompat menyerang. Pedang itu memancarkan cahaya hijau dan kekuatan gaib yang luar biasa. Namun sebelum pedang itu menyentuhnya, Kian Santang hanya mengangkat tangan dan membaca ayat suci. Seketika, pedang itu terlepas dari tangan sang prajurit dan prajurit itu terpental ke belakang, jatuh tersungkur di lantai istana. Semua yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Mereka belum pernah melihat manusia biasa mengalahkan kekuatan mereka dengan begitu mudah. Sang panglima pun tertegun, kini memandang Kian Santang dengan rasa waspada. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya dengan suara lebih rendah,
Kali ini tanpa nada meremehkan. Aku hanyalah hamba Allah, jawab Kian Santang dengan rendah hati. Aku tidak datang untuk mencari musuh, melainkan dengan niat damai. Keraguan mulai mengisi hati para prajurit. Mereka belum tahu harus memperlakukan Kian Santang sebagai ancaman atau pembawa kebenaran. Namun sebelum keputusan dibuat, suara lembut namun penuh wibawa menggema di seluruh aula. Cukup. Para prajurit serentak menunduk, memberi jalan bagi sosok yang muncul dari balik tirai hijau. Seorang wanita anggun melangkah dengan kemegahan. Ia mengenakan kain hijau zamrud yang berkilauan seperti lautan di bawah sinar rembulan. Rambutnya panjang, hitam legam seperti malam tanpa bintang, dan matanya tajam, memancarkan kebijaksanaan serta kekuatan yang tak terbantahkan. Dialah Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Suasana mendadak hening. Bahkan udara terasa lebih berat saat tatapan sang ratu tertuju pada Kian Santang. Aku tahu siapa dirimu, Kian Santang, katanya lembut namun penuh otoritas. Aku tahu apa yang kau bawa. Tapi mengapa kau ingin membawa perubahan ke tempat yang telah berdiri selama berabad-abad tanpa agama seperti yang kau ajarkan? Kian Santang menatapnya dengan hormat, namun tanpa gentar. Wahai Ratu Selatan, aku tidak datang untuk memaksakan kehendak. Aku hanya ingin menyampaikan kebenaran yang Allah turunkan. Islam mengajarkan keesaan Tuhan, keadilan, dan kasih sayang. Nyi Roro Kidul menyipitkan mata. Keadilan dan kasih sayang? Apakah kau pikir tempat ini tidak mengenal itu? Kami telah menjaga keseimbangan dunia ini jauh sebelum agamamu ada. Kian Santang tersenyum dengan lembut, namun ia berkata, keseimbangan tanpa kebenaran adalah kehampaan. Adakah yang lebih adil dari hukum Allah? Adakah yang lebih penuh kasih sayang daripada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang? Nyi Roro Kidul terdiam sejenak. Kata-kata itu menembus hatinya lebih dalam dari yang ia bayangkan. Berabad-abad ia telah menyaksikan berbagai kepercayaan manusia datang dan pergi. Namun ada sesuatu yang berbeda pada diri Kian Santang. Dalam tatapannya, ia melihat ketenangan yang luar biasa. Tanpa kesombongan, tanpa ketakutan, hanya keyakinan yang teguh pada Tuhan yang Maha Esa. Setelah beberapa saat hening, Nyi Roro Kidul pun berkata, aku tidak bisa begitu saja mengubah keyakinanku. Namun jika kau benar-benar membawa cahaya, buktikanlah kepadaku. Kian Santang tersenyum penuh pengertian. Aku tidak akan membuktikan dengan kekuatan, tetapi dengan cahaya Allah. Ujarnya, lalu berdiri tegak dan mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara merdu. Perlahan, istana yang megah itu mulai disinari cahaya putih yang lembut. Suasana yang tadinya penuh ketegangan, kini berubah menjadi damai. Para prajurit yang tadinya ragu mulai menundukkan kepala, merasakan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Nyi Roro Kidul menatap sekelilingnya. Ia merasakan energi yang mengalir di istana, sesuatu yang tak dapat ia ingkari. Ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, hati Nyi Roro Kidul merasa goyah. Selama ratusan tahun memimpin dunia gaib, tak pernah ia merasakan perasaan seperti ini. Kian Santang melanjutkan membaca dengan penuh ketulusan. Setiap lafaz yang keluar dari bibirnya menggema di seluruh penjuru ruangan. Suara lantunan ayat itu merambat melalui pilar-pilar zamrud, menyusup ke dalam dinding-dinding istana yang selama ini hanya mengenal kekuatan gaib. Para prajurit, yang semula berdiri tegak dengan kesombongan, perlahan mulai menundukkan kepala, merasakan ketenangan yang sejati. Nyi Roro Kidul, yang masih berdiri di tempatnya, tidak lagi memandang dengan tatapan tajam seperti sebelumnya. Ia mengamati perubahan di sekitar dirinya, merasakan kekuatan yang tak terlihat menyelimuti istananya. Suatu perasaan yang belum pernah ia alami selama ratusan tahun menjadi penguasa dunia gaib, kini mulai merasuk ke dalam dirinya. Kian Santang mengakhiri bacaannya dengan kelembutan, lalu menatap sang ratu dengan penuh ketulusan. Wahai Ratu Selatan, apakah kau merasakan cahaya kebenaran ini? Tanyanya lembut. Nyi Roro Kidul tidak langsung menjawab. Ia menghela nafas panjang, lalu perlahan berjalan ke arah Kian Santang. Gaunnya yang berkilauan seperti ombak laut bergerak mengikuti langkahnya. Aku merasakan sesuatu yang berbeda, ucapnya pelan. Tetapi apakah itu cukup untuk mengubah segalanya? Kian Santang tersenyum.
Perubahan tidak terjadi dalam sekejap, seperti air yang mengikis batu. Kebenaran akan perlahan meresap ke dalam hati mereka yang mencari cahaya. Nyi Roro Kidul menatap langit-langit istananya. Ia telah hidup berabad-abad, menguasai wilayah yang tak terjangkau manusia biasa. Namun, apa artinya kekuasaan jika hatinya masih diselimuti keraguan? Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Buktikan padaku bahwa ajaran yang kau bawa benar-benar lebih kuat dari apa yang telah kujaga selama ini." Tiba-tiba, dari sudut ruangan, seorang prajurit berteriak, "Ratu, jangan percaya pada manusia ini. Ia hanya ingin menguasai kerajaan kita dengan cara halus." Pria itu adalah salah satu panglima terkuat di Istana Selatan, tinggi besar dengan wajah penuh amarah. Ia selalu menjadi penjaga setia kerajaan gaib ini, dan kedatangan Kian Santang membuatnya merasa terancam. Tanpa menunggu perintah, panglima itu melompat ke depan, mencabut tombak emasnya, dan mengarahkannya ke Kian Santang dengan kecepatan luar biasa. Seperti angin topan, tombak itu siap menyerang. Namun tepat ketika tombaknya hampir menyentuh Kian Santang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tombak itu tiba-tiba berhenti di udara, seolah tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Mata panglima itu melebar. Ia mencoba menarik kembali senjatanya, namun tangannya terasa kaku dan tubuhnya membeku di tempat. Kian Santang tetap berdiri dengan tenang, lalu dengan suara lembut berkata, "Kekuasaan bukanlah milik manusia atau makhluk gaib. Semua yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Jika Allah berkehendak, tak ada satupun kekuatan yang bisa melawannya." Panglima itu merasakan sesuatu yang aneh. Dadanya terasa sesak, seolah ada beban berat yang menekannya. Ia berusaha melepaskan diri, namun tubuhnya tetap tidak bisa bergerak. Nyi Roro Kidul menatap kejadian itu dengan mata yang mulai dipenuhi pemahaman. Ia menyadari bahwa apa yang ditunjukkan Kian Santang bukanlah sihir, bukan pula tipu muslihat, tetapi bukti dari kebesaran Tuhan yang selama ini belum ia kenali. Ia melangkah maju, lalu mengangkat tangannya. "Cukup," katanya. Seketika, panglima itu terlepas dari belenggu tak terlihat dan jatuh berlutut di lantai. Kian Santang menatap sang ratu dengan penuh hormat. "Wahai Ratu Selatan, ini bukan tentang kekuatan atau siapa yang lebih berkuasa. Ini tentang kebenaran yang telah diturunkan kepada manusia, agar mereka dapat hidup dalam petunjuk." Nyi Roro Kidul terdiam. Ia menatap sekelilingnya, melihat para prajuritnya yang mulai diliputi kebimbangan. Mereka yang selama ini hanya mengenal dirinya sebagai penguasa tunggal kini, mulai mempertanyakan segalanya. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Kian Santang tersenyum dengan penuh kehangatan, lalu berkata, "Bersujudlah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bukan karena paksaan, tetapi karena hatimu telah menemukan kebenaran." Nyai Roro Kidul merasakan sebuah ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ketenangan ini tidak datang dari kekuatan gaib atau keagungan istananya, tetapi dari keyakinan yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Dengan perlahan, ia menatap sekeliling istananya sebelum akhirnya turun ke lantai dengan penuh kesadaran. Ia pun bersimpuh dan menundukkan kepalanya, berkata, "Jika Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka aku bersedia tunduk kepadanya." Istana pun menjadi hening. Para prajurit yang menyaksikan kejadian itu terkejut, namun juga tersentuh. Mereka melihat pemimpin mereka yang selama ini mereka anggap tak terkalahkan, kini bersimpuh dengan tulus di hadapan Allah. Kian Santang mengangkat tangannya ke langit, bersyukur kepada Allah karena telah memberikan hidayah kepada penguasa pantai selatan. "Alhamdulillah," bisiknya pelan. Malam itu, cahaya Islam mulai menyinari Istana Selatan, bukan dengan peperangan, tetapi dengan ketulusan dan kebenaran. Suasana istana berubah. Cahaya bulan yang bersinar di langit seolah lebih terang, menyaksikan perubahan besar yang terjadi di dunia gaib pantai selatan. Nyai Roro Kidul, yang selama ini dikenal sebagai penguasa yang tak tergoyahkan, kini merendahkan dirinya dalam sujud kepada Allah. Para prajurit masih terdiam, merasa tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa dari mereka berbisik-bisik, bingung, namun ada juga yang mulai merasakan kedamaian yang perlahan meresap ke dalam hati mereka. Kian Santang tetap berdiri dengan tenang. Bagi dirinya,
Ini bukanlah kemenangan atas musuh, melainkan kemenangan dari cahaya kebenaran yang akhirnya mengusir kegelapan yang telah lama menyelimuti tempat itu. Dengan penuh kelembutan, Kian Santang berkata, "Wahai para prajurit, aku tidak memaksa kalian untuk mengikuti keyakinanku. Aku hanya ingin kalian merasakan sendiri keindahan Islam, agama yang mengajarkan kedamaian dan kasih sayang." Nyai Roro Kidul mengangkat wajahnya dan menatap Kian Santang dengan mata yang kini tampak lebih tenang. "Jika aku telah memilih jalan ini, apakah pengikutku akan meninggalkanku?" tanyanya dengan suara lembut. Suasana hening sejenak. Para prajurit saling berpandangan, tidak ada yang berani berbicara terlebih dahulu. Namun akhirnya, seorang prajurit maju ke depan dan berlutut di hadapan Nyai Roro Kidul. "Ratu," katanya dengan suara bergetar, "kami telah bersumpah setia kepadamu sejak dulu. Jika kau memilih jalan ini, maka kami pun akan mengikuti jejakmu." Ucapan itu menggema di seluruh ruangan. Para prajurit lainnya mulai mengangguk setuju. Mereka telah mengikuti Nyai Roro Kidul selama berabad-abad, dan kini mereka tidak ingin meninggalkannya. Jika ratu mereka telah memilih Islam, maka mungkin inilah jalan yang benar. Kian Santang tersenyum. Islam bukan sekadar mengikuti, tetapi tentang keyakinan dalam hati. Jika kalian ingin menerima cahaya Islam, lakukanlah dengan hati yang tulus. Malam itu, Istana Selatan menjadi saksi perubahan besar. Kian Santang kemudian membimbing Nyai Roro Kidul dan para pengikutnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suasana di istana menjadi sangat hikmat. Angin laut yang berhembus seolah membawa ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setelah semuanya selesai, Nyai Roro Kidul menatap Kian Santang dengan penuh ketulusan. "Aku telah menerima Islam, tetapi ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu." Kian Santang mengangguk. "Silakan, wahai ratu." Nyai Roro Kidul menghela nafas. "Aku adalah makhluk yang berbeda dari manusia. Aku hidup di dunia gaib, sedangkan Islam diturunkan kepada manusia. Apakah aku tetap bisa menjadi seorang muslimah meskipun aku bukan manusia?" Kian Santang tersenyum lembut. Islam adalah agama yang diturunkan kepada seluruh makhluk yang mengimani Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Baik manusia, jin, maupun makhluk gaib sepertimu berhak menerima cahaya Islam. Allah Maha Luas rahmatnya. Nyai Roro Kidul menundukkan kepala, menerima jawaban itu dengan hati yang lapang. Hari-hari berikutnya, Istana Selatan dipenuhi dengan perubahan besar. Para prajurit mulai belajar tentang Islam, salat, dan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nyai Roro Kidul tidak lagi menjadi penguasa yang disembah, tetapi seorang pemimpin yang mengajarkan kebaikan kepada pengikutnya. Ia tetap menjaga keseimbangan dunia gaib pantai selatan. Namun kini ia melakukannya dengan keyakinan baru bahwa hanya Allah yang berhak atas segala sesuatu. Meskipun telah menerima Islam, Nyi Roro Kidul menyadari bahwa tanggung jawabnya sebagai penjaga lautan masih belum selesai. "Aku telah memilih jalan ini," katanya kepada Kian Santang suatu hari. "Namun, aku tetap harus berada di dunia gaib ini untuk menjaga keseimbangan alam." Kian Santang mengangguk dengan penuh pengertian. Setiap makhluk memiliki peranannya masing-masing. Jika itu adalah jalan yang harus kau tempuh, lakukanlah dengan niat yang tulus, karena Allah. Sebelum berpamitan, Kian Santang berkata dengan lembut, "Wahai Ratu Selatan, jika suatu hari kau meragukan jalan ini, ingatlah malam di mana hatimu diterangi cahaya Islam." Nyi Roro Kidul tersenyum dan menjawab dengan penuh keyakinan, "Aku akan mengingatnya, wahai Kian Santang." Setelah segala urusan selesai, Kian Santang berpamitan untuk kembali ke dunia manusia. Dengan hati yang tenang, ia melangkah meninggalkan Istana Selatan. Gerbang istana terbuka perlahan, dan ia berjalan melewati lorong cahaya hijau kebiruan yang membawanya kembali ke tepi pantai. Saat kakinya menyentuh pasir, ia menatap lautan yang luas di hadapannya. Angin berhembus lembut, seolah membawa pesan dari Istana Selatan. Cahaya Islam kini telah menyentuh tempat yang selama ini dianggap sebagai kerajaan gaib yang tak tersentuh. Kian Santang menatap langit malam yang penuh bintang, dengan penuh syukur, dan berbisik, "Alhamdulillah, satu lagi cahaya Islam telah bersinar di tempat yang tak terduga." Dengan langkah yang mantap,
Ia melanjutkan perjalanannya kembali ke tanah Pasundan, melanjutkan tugasnya sebagai penyebar agama Allah. Namun, kisahnya di Istana Selatan akan selalu dikenang sebagai bukti bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.